ya itu kan kalau Kristen itu juga kebanyakan kan baptisnya selang. Tritunggal, ada yang Tritunggal juga, jangan lupa. Nah, terus saya sendiri kan kalau baca Alkitab itu seperti kayak baca komik yang masuk gitu. Nah itu saya tanya-tanya itu baptis itu belum masuk. Oke, Pak Dwi Marianto ya, berikut adalah penjelasan baptisan yang benar dan alkitabiah. 1 Petrus 1 ayat 21. 1 Petrus sebentar ya, saya supaya ini ya, 1 Petrus 3 ayat 21. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Di ayat sebelumnya bahwa Yesus sudah bangkit, sudah mati bangkit. Lalu kita diselamatkan oleh kiasan Yesus mati bangkit, yaitu baptisan. Buktinya mana? Roma 6 ayat 3 dan 4. Kita diselamatkan mati bangkit. Jadi baptisan adalah kiasan kita mati bangkit. Ya. Dan baptisan itu menyelamatkan. Bohong kalau ada yang bilang bahwa baptisan itu cuman seremonial, mau percik kek, kalau ketemu sama mantan preman tonjok aja 3 kali Bapak, Anak, Roh Kudus, atau ada yang pakai bendera atau pakai apa. Salah ya, baptisan itu menyelamatkan karena itu kiasan atau lambang kita mati dan bangkit sama Yesus. Makanya baptisan perjanjian baru yang benar adalah pasti begini ya. Sebab Roma 6 ayat 34 kita mati bersama Yesus dan dibangkitkan. Terus yang kedua, baptisan yang benar sesuai dengan Yohanes 3 ayat 5 adalah jika kamu tidak dilahirkan kembali dari, perhatikan dua, air dan roh, maka kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Syarat masuk kerajaan surga artinya nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan milik Yesus Anak Domba. Wahyu 21 ayat 27. Jadi kalau kamu tidak dibaptis dengan air dan roh, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya kalau dibaptis dengan air dan roh bisa dong. Ya kan? Artinya kok bisa? Kan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Artinya ketika kita baptis dengan benar, maka nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Begitu cara memahami ayat Alkitab. Ya. Baptis yang benar tadi begini. Ya. Jadi salah kalau baptisnya begini. Berdiri. Nah, itu udah baptisan zaman dulu. Dulu Yesus belum mati, makanya begini. Ketika Yesus sudah mati dan bangkit begini. Ya. Pertama telentang, kedua selam. Kisah 8 ayat 38. Filipus dan Sida-Sida berdua masuk ke dalam sungai, ke dalam air, lalu dibaptis. Ya. Matius 3 ayat 16, Yesus segera keluar dari air, nyembul dari air. Itu waktu Yesus begini baptisannya. Ya, kalau zaman Filipus membaptis Sida-Sida, selam udah pasti begini karena Filipus sudah era Yesus naik ke surga. Ya. Jadi clear harus selam. Jangan ditafsir, Pak, kalau airnya cuma sedengkul gimana, Pak? Ya nggak usah begitulah ya. Itu sudah di situ sudah Filipus dan Sida-Sida masuk ke dalam air, lalu Filipus membaptis Sida-Sida itu. Jadi satu harus selam, dua telentang, ketiga dalam nama Yesus Kristus. Kisah 10 ayat 48. Dulu waktu Yesus masih jadi manusia, baptis itu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Sebab Yesusnya masih jadi manusia, nggak mungkin dong Petrus, rasul-rasul, murid-muridku baptiskan dalam namaku. Yesus saya masih jadi manusia. Ketika Yesus sudah naik ke surga, rasul-rasul langsung tahu baptis dalam nama Yesus Kristus.
tidak ada lagi baptisan zaman sejak tahun 33 Masehi atau 33 setengah Yesus naik ke surga. Masih ada yang baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus? Nggak ada. Ayat Alkitab semua baptis dalam nama Yesus Kristus. Petrus 2 kali membaptis dalam nama Yesus Kristus. Filipus di kisah 8. Kemudian Paulus di kisah 19 ayat 5 membaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Valid ya. Jadi baptisan yang benar adalah baptisan harus selam telentang dalam nama Yesus Kristus. Maka dengan ini nama Bapak D. Marianto tercatat di dalam kitab kehidupan. Satu lagi, baptis Roh Kudus. Nah, Pak, setelah Bapak nanti dibaptis secara selam, baptis air, jika kamu tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh. Baptisan Roh Kudus Yohanes 1 ayat 31 mengatakan bahwa itu wewenangnya Yesus. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang setelah aku dialah yang membaptis dengan Roh Kudus. Hanya 2 orang yang diberi wewenang khusus, yaitu Petrus dan Paulus. Ketika Petrus habis membaptis, Petrus bisa begini, sini, tumpang tangan, terimalah Roh Kudus. Lalu terima Roh Kudus, berbahasa roh, karunia roh. Paulus juga ketika habis membaptis, sini, tumpang tangan, terima Roh Kudus. Yang lain enggak. Hanya 2 orang itu. Kenapa? Karena 2 orang ini diberi keistimewaan oleh Yesus. Bayangannya Paulus, bayangannya Petrus itu bisa nyembuhin orang sakit. Cuman bayangan doang. Sapu tangannya Paulus,